Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd. Segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah. Kita kembali bisa mendatangi madrasah tercinta kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberikan ridho dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu. Mohon nama-nama yang kami sebutkan untuk bisa menyampaikan kehadirannya. Bapak Agus Santoso, Ibu Andi Endang, Ibu Astuti, Ibu Bakterianti, belum? Ibu Devi, Ibu Dwi, Ibu Erni masih izin, Ibu Eti Puji, Ibu Etika, Ibu Handayani, Bapak Harsono, ini belum, Ibu Heni Yuniarti, Ibu Hikmastuti, Ibu Mei Nur Hayati, Ibu Musinem, Ibu Neni, oh hadiro, Ibu Ningrum, Ibu Rasmini, belum, Ibu Retni Astuti, Bapak Rohadi, Ibu Rohani, Ibu Rosida, izin, Ibu Salbiah, Ibu Siti Khotijah, Ibu Siti Nurhayatun, Ibu Siti Nuryati, Ibu Siti Rahayu, sakit, Ibu Siti Syarifah, Ibu Siti Sugianti, Ibu Siti Surya, Ibu Sri Sugiyarti, izin, Ibu Subekti Lananing Tias, Ibu Bapak Sugeng, Bapak Sugiartoyo, Bapak Suharjo, Ibu Sukarni, Ibu Sumarsi, Bapak Suparman, Ibu Surati, Bapak Wargono, Ibu Wasmiati, Ibu Wigatiningsih, izin, Ibu Wiji, Ibu Yulianti, sudah semua nggih? Oh, Ibu Lis Ismiati keliwat ya? Oh iya, keliwat ini ya. Ada lagi yang belum? Sudah semua? Ya. Monggo dibuka bukunya, kita mulai pelajaran kita. Kemarin terakhir kita membahas tentang nopo, Bapak Ibu sekalian? Tentang zikir mutlak yang pertama, yakni membaca zikir la ilaha illallah. Membaca zikir la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah adalah termasuk zikir mutlak, alias membaca la ilaha illallah itu gak cuma pas lagi habis sholat saja, tapi boleh dibaca kapan saja, dimanapun, selama bukan tempat yang
larang. Apa kemarin maknanya la ilaha illallah? Tidak apa? Iya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya, begitu. Sekarang masuk ke poin kedua, zikir mutlak yang kedua, yakni ini 4 kalimat sekaligus yang tergabung jadi satu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mungkin kita sebagian besar mengucapkan zikir ini dengan menambah huruf waw. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan begitu, nggih? Ya, ada penambahan huruf wa. Itu boleh apa enggak? Boleh, boleh saja. Wa ini adalah untuk menyambung antara zikir satu ke zikir yang lain. Tapi 4 kalimat ini adalah 4 kalimat yang jadi satu kalimat karena punya kekhususan. Ya, walaupun kalimat-kalimat yang ada pada satu kalimat ini memiliki keumuman atau keutamaan sendiri. Misalnya subhanallah itu punya keutamaan sendiri, ya, kemudian alhamdulillah punya keutamaan sendiri, la ilaha illallah punya keutamaan sendiri, ya, kemudian Allahu akbar juga punya keutamaan sendiri. Tapi ketika mereka 4 kalimat dijadikan satu, digabung, itu juga punya keutamaan sendiri. Makanya ini satu kalimat yang terdiri dari 4 kalimat. Ya, gitu nih. Ini makanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini diperintahkan untuk diperbanyak, Pak. Ya. Dan kapan saja, sekali lagi kapan saja, karena ini sifatnya mutlak, ya, sifatnya zikir mutlak. Dan para ulama memberikan nama 4 kalimat ini, ya, yang menjadi satu kalimat itu dikasih nama khusus, namanya al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatu as-shalihat. Al-baqiyatu shalihat. Ya. Apa artinya al-baqiyatus shalihat? Artinya kalimat yang baik dan abadi. Kalimat yang baik dan abadi. Monggo Pak Agus. Masya Allah, ini rekor telat ini, biasanya nomor 1 ini. Sehat ya? Monggo punya rak, monggo. Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu dinamakan, kalimat itu dinamakan, ya, sebagai kalimat al-baqiyatus shalihat. Menurut siapa? Menurut siapa ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah ibn Abbas itu adalah salah satu sahabat yang menyampaikan makna al-baqiyatus shalihat itu artinya 4 kalimat ini. Ya, 4 kalimat ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Kalimat al-baqiyatus shalihat ini adalah tafsiran dari surat Al-Kahfi ayat berapa? 46. Ya. Waalaikumsalam, monggo. Ya.
Jadi kalimat al-baqiyatus shalihat itu adalah penafsiran dari surat Al-Kahfi ayat ke-46. Siapa yang biasa baca surat Al-Kahfi ini? Hafal? Biasa nih. Ya jangan cuma malam Jumat dong. Karena surat Al-Kahfi ini dibaca malam Jumat itu pun diperdebatkan para ulama tentang hukumnya. Jadi ya dibaca saja dibaca ya, kalau bisa ya bukan cuma malam Jumat. Ya sebagaimana surat-surat yang lain. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta itu semuanya, rumah, uang, mobil, semuanya, tanah, semuanya. Anak-anak, ya termasuk keturunan, anak, cucu dan selanjutnya. Ya, zinatul hayatid dunya itu cuma bentuk dari perhiasan Kira-kira perhiasan dunia itu akan dibawa tidak? Tidak mungkin. Ya. Kemudian Allah berfirman, wal baqiyatus shalihat, dan itu tadi sesuatu yang baik dan kekal abadi, ya. Inda rabbika thawaban, yang pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairun amalan, ya, serta lebih baik untuk menjadikan harapan. Baqiyatus shalihat diterjemahkan oleh Abdullah ibn Abbas dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi al-baqiyatus shalihat itu menurut Abdullah ibn Abbas adalah kalimat itu. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan kalimat itu salah satunya, tapi tidak satu-satunya. Paham enggak? Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu salah satu dari al-baqiyatus shalihat, tapi bukan satu-satunya. Ya, karena sebagian ulama mengatakan bahwa al-baqiyatus shalihat bisa jadi bentuknya perkataan, bisa jadi bentuknya amal perbuatan. Gitu. Nah, itu kapan-kapan kita bahas lagi. Yang jelas yang kita bahas salah satunya ini, bahwa al-baqiyatus shalihat diantaranya bentuknya adalah satu kalimat yang terdiri dari 4 kalimat itu. Ya. Yang mengatakan siapa? Abdullah bin Abbas. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Ibnu Katsir As-Syafi'i, beliau mengatakan, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, al-baqiyatus shalihat hiya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud al-baqiyatus shalihat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya Abdullah bin Abbas ini dapat julukan khusus terkait pemahaman beliau tentang Al-Quran. Ada yang tahu julukannya nopo? Tanya hadiah lah kalau tahu. Hah? Ada yang tahu apa julukannya? Turjumanul Al-Quran. Turjumanul Quran. Orang yang pintar dalam menyampaikan makna Al-Quran. Orang yang menyampaikan makna Al-Quran atau penyampai makna Al-Quran. Turjumanul Quran. Kalau tulisan Arabnya begini, Turjumanul Quran. Penyampai Al-Quran. Walaupun julukan Ibnu Abbas itu nggak cuma satu, termasuk dijuluki Ra'isul Mufassirin. Julukan yang lainnya itu Ra'isul Mufassirin. Ra'isul Mufassirin. Pemimpin para ahli tafsir.
Jadi Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang dia punya kemampuan luar biasa. Kemampuannya salah satunya orang yang paling paham tentang Al-Quran. Makanya Abdullah bin Abbas itu punya pendapat yang rodok berbeda terkait salah satunya bagi wanita yang menyusui dan hamil yang puasa Ramadan. Wanita hamil dan menyusui ya, yang tidak puasa bulan Ramadan. Menurut Abdullah bin Abbas, wanita yang menyusui dan hamil itu kan dan tidak puasa Ramadan itu dihukumi cukup dengan bayar fidyah saja. Tidak perlu qadha. Tidak perlu qadha. Ya. Ini sedikit sekelumit tentang kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau disingkat al-baqiyatus shalihat. Jadi nanti kalau saya mengatakan al-baqiyatus shalihat ya maksudnya ini. Nah, gitu. Coba dari yang pertama, subhanallah. Artinya apa subhanallah, Pak, Bu? Maha suci. Apa yang disucikan dari Allah? Suci apa? Gimana maksudnya suci apa? Yuh, Maha suci Allah. Suci dari apa? Semua sih nyong yang ngomong semua. Apa yang disucikan? Hadas besar dan masa Allah berhadas? Apa yang disucikan dari Allah? Mensucikan Allah dari segala kekurangan yang tidak layak baginya. Tuduhan orang, tuduhan manusia yang mengatakan Allah itu tidak atau punya kekurangan. Membersihkan atau mensucikan dari tuduhan orang bahwa Allah punya kekurangan. Itu namanya Maha Suci Allah. Maksudnya Maha Suci Allah dari setiap kekurangan dan kelemahan. Itu. Makanya kalau iya benar Maha Suci Allah, ditakoni sucinya apa bingung kok. Ya, maksudnya mensucikan Allah dari kekurangan, dari anggapan orang bahwa Allah itu punya kekurangan. Memang ada orang yang menuduh Allah punya kekurangan? Temenan. Nggak sadar apa nggak tahu? Apa nggak ada? Ada nggak tuduhan orang yang Allah orang ngerti temen ya? Atau Allah kayak nggak tahu loh, saya kan lagi butuh duit. Iya kan? Masa Allah nggak ngerti sih? Saya ini punya kekurangan banyak, lagi butuh duit banyak. Kenapa Allah nggak ngasih? Ada nggak orang yang menuduh begitu? Ada nggak yang menuduh Allah nggak adil? Nah itu mensucikan dari tuduhan orang bahwa Allah punya kekurangan. Nah buktinya ada itu. Allah nggak adil banget. Ya, ini begini, saya begini. Orang itu begitu, saya begini. Gitu kan? Ya kan tuduhan-tuduhannya kan begitu. Ya, Allah tidak adil, Allah nggak ngerti, ya, Allah nggak baik, Allah nggak melihat. Kan banyak-banyak itu. Tuduhan-tuduhannya kan begitu banyak sekali. Dan kita ketika mendapati itu, maka perlu mengucapkan Allah Subhanahu. Kita mensucikan nama Allah dari tuduhan-tuduhan yang bahwa Allah memiliki kekurangan. Kemudian yang kedua, walhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Syukur, segala puji bagi Allah. Artinya maksudnya apa itu? Arti singkat saja. Kalau arti itunya nanti kita akan bahas selanjutnya. Semua apa yang dipujikan itu? Bahwa menetapkan
semua kesempurnaan itu semuanya milik Allah. Apapun di dunia ini, apapun yang sifatnya kesempurnaan itu milik Allah. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Sifatnya, perbuatannya itu sempurna. Allah menciptakan manusia cacat. Allah sempurna atau enggak? Sempurna. Ada nggak yang mengatakan Allah itu, menuduh Allah itu nggak sempurna dalam menciptakan manusia yang cacat itu? Makanya ketika kita mendapati segala sesuatu, mengucapkan alhamdulillah, bentuk kita mengakui bahwa Allah ini maha sempurna atas segalanya, baik sifatnya maupun perbuatannya. Yang ketiga, la ilaha illallah. Kemarin kita sudah bahas, ya, artinya kita melepaskan diri dari segala macam kesyirikan. Yang keempat, Allahu Akbar. Artinya apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Apa maksudnya Allah Maha Besar? Tidak ada yang lebih besar melebihi Allah. Gunung besar enggak? Besar. Lebih besar mana sama Allah? Allah. Langit besar enggak? Besar. Ya, lebih besar mana sama Allah, gitulah. Tidak ada yang lebih besar dan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara 4 maknanya. Kemudian tentang keutamaannya. Keutamaan mengucapkan kalimat al-baqiyatus shalihat. Keutamaan mengucapkan kalimat al-baqiyatus shalihat. 4 kalimat yang jadi satu itu. Keutamaan pertama, berdasarkan ada yang di buku halaman 64. Itu keutamaan pertama. Halaman 64 itu ada hadis bagian paling bawah itu, ya. Dari sahabat Abu Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah. Footnote-nya ada di paling bawah. Itu kan paling bawah itu footnote-nya. Ya. 27. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, bahwa beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, li'an aqula subhanallah, ya, sesungguhnya orang yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari, atau lebih aku cintai daripada melihat terbitnya matahari. Apa maksudnya? Kok lebih Allah cintai ketimbang melihat terbitnya matahari? Apa maksudnya? Tahu enggak? Lebih Allah cintai daripada melihat matahari, atau melihat terbitnya matahari, atau melihat sesuatu yang terkena sinar matahari. Kenapakah Allah menyampaikan itu dan apa maksudnya? Maksudnya, kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, maksud daripada Allah lebih suka, lebih cinta daripada melihat terbitnya matahari, artinya kalimat itu al-baqiyatus shalihat lebih baik dari dunia dan isinya. Ya, mengumpamakan kalimat terbitnya matahari, ya, itu makna aslinya kata Al-Imam Al-Munawi adalah bahwa 4 kalimat itu al-baqiyatus shalihat, siapapun yang mengucapkannya itu lebih Allah cintai ketimbang dunia dan seisinya.
Dunia isinya napa mawon Pak Rohati? Anu Pak Sugeng. Napa mawon Pak isinya Pak? isinya dunia napa mawon? Ya banyak sekali kan. Harta, anak keturunan, apalagi udara, air, macam-macam. Kira-kira kalau suruh milih dunia atau 4 kalimat ini, panjenengan milih mana? Temenan lah. Wah, ini bener nih ke. Ya. 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 Kalau bukti ya sekarang sih alhamdulillah gitu ya. Yang sudah-sudah kalimat ini dibandingkan dunia, nggak usah dunia, secuil dunia aja kadang-kadang mengalahkan segala-galanya. Ya. Yang dimaksud daripada hadis ini, Allah ingin menyampaikan, kalau kamu sering baca, melafadzkan, mengucapkan kalimat ini, Allah itu sayang banget sama kamu. Bahkan ngalahin sayangnya kepada dunia dan seisinya. Karena nggak ada artinya dunia dan seisinya. Lebih berarti dirimu yang mengucapkan kalimat itu. Ah, gitulah. Ya, Allah itu lebih menilai orang-orang yang memberikan waktunya untuk berzikir, mengucapkan kalimat al-baqiyatus shalihat. Ya, artinya manfaat yang dia akan dapatkan dari mengucapkan 4 kalimat itu dengan manfaat yang didapatkan dari perkara dunia itu sangat jauh. Manfaat dari 4 kalimat itu sangat akan bermanfaat bagi pelakunya dan jauh melampaui manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang mendapatkan dunia seisinya. Ya, itu makna yang pertama. Apa? Keutamaan yang pertama. Allah lebih cinta orang mengucapkan itu daripada orang fokus ngurusi dunia. Ya, bangun tidur dunia. Terus arep turu mikirna dunia. Orang yang turu gara-gara mikirna dunia nih. Aduh, private lah ya. Itu kan. Coba berapa sering kita mengucapkan kalimat al-baqiyatus shalihat itu? Pada realitanya 5 kali, paling banyak 5 kali itu. Itu pun dipaksa kan? Dipaksa karena dibikin waktunya setelah sholat itu. Coba kalau ini kan zikir mutlak ini, zikir yang boleh dibaca kapan saja. Coba kapan waktunya di luar itu kita baca? Ya, ada yang mau tidur, terus temenan itu bener ada yang nyetir mobil banget itu. Iya. Faktanya, realitanya kan enggak. Walaupun teorinya bisa, cuma ayo teori itu kita praktekkan pada realita kita, hidup kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagaimana dulu saya ceritakan tentang tukang roti itu yang Imam Ahmad bin Hanbal, itu kan yang diucapkan itu kan itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngode gawe roti itu panjenengan gawe bubur ya nggak umur apa gawe temlek itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ngadoni cilok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Iya, maksudnya kalau ini zikir itu pasti manfaatnya akan besar. Ya tetap dikasih garam, tetap dikasih apa namanya bumbu ya biar enak, tapi dengan zikir itu akan menjadikan keberkahan kepada setiap aktivitas kita. Itu yang pertama. Keutamaan yang kedua. Ya, ini yang di buku itu hanya menyampaikan satu keutamaan saja. Sekarang ya itu ada di luar buku. Ya kalau semuanya ditulis di sini yang bukunya kandel temen. Angger kandel banget jenengan arep sinau ya. Aduh, ki kepriwak semene lagi puyeng. Apalagi dibikin yang tebal. Iya kan? Yang sedikit aja
Kita ini orang rampung-rampung. Dibukanya di sini, masya Allah. Yang kedua, keutamaan yang kedua, bahwa kalimat al-baqiyatus shalihat, siapa yang membacanya akan dicintai oleh Allah. Ya, kalau tadi yang pertama, Allah lebih cinta daripada dunia dan seisinya. Lebih Allah cintai ketimbang dunia dan seisinya. Jadi kalimat al-baqiyatus shalihat lebih dicintai oleh Allah ketimbang dunia dan seisinya. Kalau yang pertama, ayat kedua, al-baqiyatus shalihat, siapa yang melafadzkannya, yang mengucapkannya alias pelakunya akan dicintai oleh Allah. Dalilnya adalah hadis dari Samurah bin Jundab, dari sahabat Samurah bin Jundab atau Jundub. Samurah bin Jundab. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, ahabbul kalam ilallah. Kalam, perkataan yang Allah sangat cintai. Ya, ingat, dicintai sama manusia seneng enggak? Dicintai sama pasangan seneng enggak? Seneng. Apalagi ini yang mencintai kita Rabbul Alamin, yang menciptakan kita. Pasti kesenangannya harus lebih senang lagi. Ahabul kalami ilallah, perkataan, ucapan yang paling Allah cintai, arbaun, ada 4. 1, subhanallah. 2, walhamdulillah. 3, la ilaha illallah. 4, wallahu akbar. Dan kalimat terakhir yang disampaikan Rasulullah, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak dosa dari mana engkau mau memulai. Alias mulainya nggak harus dari subhanallah, tidak harus dari la ilaha illallah, bisa dibalik, Allahu akbar, la ilaha illallah, kemudian alhamdulillah, subhanallah juga boleh. Tapi kan ketone mantan angel. Ya karena taunya dari awal begitu. Karena dari awal taunya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maning wis ana lagune, Pak. Oh, sangel maning gue. Pokoknya kalau sudah punya lagu, lagune diganti, kalimatnya diganti angel. Mulane nek baca Al-Qur'an wis ana lagune didandani angel. Sudah bisa baca Al-Qur'an Ustadz, ya, begitu dites salah. Barang disbeneraken angel, kenapa? Karena wis ana lagune. A'udzubillahi minas. Kalau sudah berlagu begitu, didandani ku angel banget. Itu bener itu. Apalagi sudah sepuh. Caranya gimana? Caranya jangan fokus ke lagu, fokusnya ke bacaan. Angel kena iya. Wong saya dulu waktu masih SMP punya lagu sendiri, kemudian salah bacaannya, dandani ben wangel. SMP itu sing lisannya masih empuk, masih gampang untuk, masih fleksibel, masih elastis lah. Kalau yang sudah kaku-kaku kan. Tapi jangan putus semangat. Jadi jangan apa ya, jangan patah semangat. Belajar Al-Quran jangan patah semangat. Wah, bola-bali disalahkan nalah orang makat. Lah terus karepe dibenerna terus. Wong salah dibenerna terus ya karepe ya salah terus. Gitu ya. Tetap semangat. Jadi nanti baca Al-Qur'an, Bu, pelajaran baca Al-Qur'an baik yang madrasah di Kalikajar maupun yang di Bojong, itu semuanya akan ada laporan khusus ke saya.
per orang. A bagaimana absensinya, A bagaimana perkembangannya, itu semuanya akan dilaporkan ke saya mulai bulan ini. Tapi orang bakal teko mai ora. Saya cuma perlu tahu perkembangan santri saya sejauh mana. Karena akan kelihatan orang yang mau berkembang, kepengin serius belajar sama yang enggak. Ya. Jadi kemarin semua ustadz, ustadzah sudah saya instruksikan untuk bikin laporan setiap kelompok masing-masing per orang. Pak Wargono A plus itu misalnya gitulah. Gitu ya. Jadi kalimat al-baqiyatus shalihat itu adalah kalimat atau ucapan yang sangat Allah cintai. Yang sangat Allah cintai. Dan Allah itu ya seringkali menyampaikan cinta itu bukan hanya dalam satu bentuk saja. Contoh, ahabbul biladi illallahi masajidaha. Tempat yang paling Allah cintai itu masjid-masjidnya. Ya, masjid itu adalah tempat yang paling Allah cintai. Ya. Ini menunjukkan bahwa masjid ini punya keistimewaan dibanding bangunan yang lain. Makanya masjid jangan jadi tempat maksiat. Ada nggak masjid jadi tempat maksiat? Banyak. Masjid go karaokean beana. Masjid go dangdutan, asalnya Isra Mi'raj. Tulisane, acarane dangdutan. Ana biduane. La haula wala quwata illa billah. Yang terbaru, Bu. Ini saya baru bukan baru di dan ini kejadian itu kemudian saya ditelepon. Apa kejadiannya? Tempat mesum, masjid. Anak-anak sekarang itu pinter-pinter banget cari tempat. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, jadi sekali lagi apa ya? Enaknya kalau Allah cinta sama kita, ya, keutamaan ketika Allah menyampaikan cintanya kepada siapa yang Allah cintai. Nah, diantaranya adalah Allah akan memberikan perlindungan, memberikan keberkahan kepada orang tersebut. Ya, apa diantara perlindungan dan keberkahan yang akan Allah kasih? Sebagaimana dalam hadis qudsi, ya, Allah menyampaikan, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, Allah mengatakan, "Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Sungguh Allah berfirman, aku jika mencintai seseorang, jika Allah, ya, ini yang mengatakan Allah, jika Allah mencintai seseorang, maka aku akan menjadikan pendengaran yang ia mendengar darinya, wa basarul ladzi yubsiru bihi, dan penglihatan yang dia melihat darinya, wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang dia gunakan untuk memukul, wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang digunakan untuk berjalan, wa in sa'alani la u'tiyannahu. Ketika orang itu tangannya digunakan untuk meminta, lisannya meminta, pandangannya memohon kepada Allah, memelas, ya, kata Allah, wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau orang itu minta sama aku, pasti akan aku kasih. Kalau Allah sudah cinta sama seseorang. Wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Kalau orang itu minta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Kalau Allah sudah cinta itu, wah, luar biasa. Ya, efeknya akan baik bagi siapa? Bagi pelakunya. Maka jadilah orang yang bersemangat meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan salah satunya mengucapkan banyak zikir al-baqiyatus shalihat. Ya, itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga,
Al-baqiyatus salihat itu tempat berkumpulnya kebaikan. Semua kebaikan itu ada di dalamnya. Nah, gitu. Ya bukan semua ya, banyak kebaikan yang terkumpul di dalamnya. Makanya disebutkan tempat berkumpulnya kebaikan. Banyak sekali kebaikan dari setiap kalimat-kalimat yang diucapkan itu. Dari sahabiyah Ummu Hani binti Abi Thalib, anaknya Abu Thalib, berarti siapa? Bibinya Rasul. Qalat marra bi dzata yaumin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melewati Ummu Hani. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad kabirtu wa dha'uftu au kama qalat famurni bi'amali a'maluhu wa ana jalisatun. Karena Ummu Hani ini udah sepuh. Dia minta amalan sama Rasulullah. Minta nasihat kepada Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku, perintahkan kepadaku dengan amalan yang aku bisa lakukan dengan cara duduk saja. Karena sudah sepuh, yang amalan itu bisa dikerjakan sambil duduk, sambil tidak terlalu banyak aktivitas. Kayak sholat kan harus brok gitu kan, atau haji umroh kan harus pergi jauh. Ini yang tinggal duduk tapi pahalanya gede. Rasulullah kemudian menjawab, qala sabbihillah mi'ata tasbihah. 1, kamu sambil duduk caranya 1, bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Subhanallah. Berapa kali? 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata raqabatin tu'tikinaha min waladi Ismail. Yang mana ganjarannya subhanallah 100 kali, ya, itu sama saja sepadan dengan membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. Ingat, keturunan Ismail yang menjadi budak itu adalah budak termahal waktu itu. Ya, budak VVIP. Budak termahal. 1 saja mahal orang lumrah. Ini 100 budak dari Bani Ismail. Dari keturunannya Ismail. Jadi mengucapkan 100 kali tasbih, pahalanya sama dengan membebaskan budak 100 dari keturunan Ismail. 1 subhanallah sama dengan membebaskan 1 budak dari keturunan Ismail. Ya, yang kedua, amalan yang kedua, wahamidillahi mi'ata tahmidah, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah sebanyak 100 kali. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah 100 kali. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata farasin mursajatin muljamatin tahmilina 'alaiha fi sabilillah. Ini ganjarannya, pahalanya sama saja dengan engkau memberikan 100 onta. 100 kuda. Ya, 100 kuda di jalan Allah. Jadi kuda bukan kuda liar, tapi kudanya kuda apa? Kuda liar apa selain kebalikannya kuda? Iya, kuda yang sudah jinak itu loh. Yang buat perang, yang buat pacuan kuda gitu. Kalau kuda liar kan ditunggangi jimprak-jimprak gitu nggih. Ya, orang yang bertahmid 100 kali, maka dia seperti memberikan 100 ekor kuda di jalan Allah untuk berjihad. Yang ketiga, wa kabbirillahi mi'ata takbirah. Dengan duduk dia membaca 100 kali takbir. Fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanatin muqalladatin
mutaqabbalatin. Maka orang ini yang membaca takbir selama 100 kali, ini pahalanya sepadan atau sama dengan dia memberikan 100 ekor unta yang jinak. 100 ekor unta yang jinak. Dan yang keempat, wa hallilillaha mi'ata tahlilah. Amalan yang keempat yang bisa yang dikerjakan dengan duduk itu bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Apa ganjarannya, pahalanya? Qala tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Maka ganjarannya adalah pahalanya memenuhi antara bumi dan langit. Jadi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali dalam sehari, pahalanya banyak dari berbagai macam bentuk kebaikan. Ada yang bentuk kebaikannya adalah seperti membebaskan budak, ada yang kebaikannya seperti bersedekah dengan kuda, ada yang bersedekah dengan unta, ada yang pahalanya menyelimuti langit dan bumi. Itu diantara keistimewaan, keutamaan kalimat al-baqiyatus shalihat. Yang keempat, al-baqiyatus shalihat itu punya keutamaan sebagai penggugur dosa. Jadi Pak, Bu, kalau misalnya habis adzan, sholat, ya, panjenengan ada waktu untuk zikir, zikiro. Kalau sambil nunggu waktu sholat, zikir itu zikirlah. Jangan malah nyun sewu yang ngobrol, dopok, malah kadang-kadang lah maring langgare mengko bang harus komat. Coba bayangkan kalau misalnya datang sudah sampai musola masjid, kita sholat tahiyatul masjid, qobliyah, kemudian ada waktu lagi, kemudian sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah, gitu ya. Atau misalnya nggak kuat 100 kali dalam satu kali momen, misalnya satu kali waktu, ya dipecah-pecah. Misal pagi berapa, siang berapa, sore berapa, malam berapa, ya bisa dibagi-bagi. Yang keempat tadi apa? Penggugur dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah mengatakan innallaha astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah telah memilih 4 perkataan. 4 perkataan. Allah sudah milih dari sekian banyak perkataan, Allah milih 4. Yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang akan didapatkan dari 4 itu? 1. Man qala subhanallah, siapa yang mengucapkan subhanallah, kataballahu lahu 20 hasanat au hatta an 20 sayyi'at. Yang akan didapatkan adalah penghapusan diberikan 20 kebaikan dan dihapuskan 20 kesalahan. Dari mengucapkan subhanallah, dia akan mendapatkan 20 kebaikan dan 20 penghapusan dosa. Atau 20 dosa yang dihapuskan. Wa man qala Allahu akbar wa mithlu dzalik, dan siapa yang mengucapkan Allahu akbar, pahalanya sama. 20 kebaikan dan juga akan dihapus 20 kesalahan. Pahala dari subhanallah dan Allahu akbar sama. Masing-masing mendapatkan 20 kebaikan dan 20 penghapusan kesalahan. Wa man qala la ilaha illallah wa mithlu dzalik, dan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sama juga pahalanya 20 kebaikan dan 20 penghapusan dosa.
Adapun mengucapkan kalimat alhamdulillah ini sedikit berbeda. Ya, wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsih. Siapa yang mengucapkan alhamdulillah dari dalam hatinya, kutibat lahu 30 hasanatan wa hutta anhu 30 sayyi'atan. Allah akan memberinya 30 kebaikan dan menghapus 30 kesalahan. Jadi itu Pak, Bu, bahwa sekali lagi saya sampaikan sebagaimana sebelumnya saya sampaikan bahwa dosa itu bisa gugur dengan beberapa macam. Satu, dosa bisa gugur dengan amal soleh. Dosa apa itu? Dosa apa itu? Kecil. Dosa yang bisa gugur, bisa rontok dengan amal soleh. Salah satunya amal solehnya adalah zikir. Siapa yang mengucapkan zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia akan merontokkan dosa-dosa kecilnya. Ya, dosa-dosa kecilnya. Kemudian dosa itu juga akan bisa terhapus rontok karena musibah. Orang dikasih ujian, dikasih musibah, dia sabar, itu diantara keutamanya merontokkan dosa. Dikasih sakit, sabar. Dikasih ujian duitnya hilang, sabar. Ya, dikasih ujian gagal panen, sabar. Dia nanti dari sabar itu keutamanya adalah merontokkan dosa. Dosa apa? Kecil. Ada juga dosa yang hanya bisa rontok dengan api neraka. Dengan api neraka. Ini dosa besar. Dosa besar yang itu bisa dibersihkan dengan api neraka. Ya, orang ketika ketika meninggal dunia, dia bawa tabungan dosa gede. Belum taubat dia dari dosa gede itu. Kecuali syirik ya. Ya, tapi kemudian Allah masukkan dia masuk neraka dulu sebelum Allah masukkan ke dalam surga. Dibersihkan dulu di neraka. Tapi ada juga dosa yang tidak akan pernah terhapus oleh apapun. Apa itu? Syirik. Syirik besar itu adalah dosa yang tidak akan pernah terhapus oleh apapun. Api neraka sekalipun tidak akan bisa mensucikannya, tidak akan pernah bisa menghapuskan dosa tersebut. Ya. Jadi menggugurkan dosa dimaksud dari 4 kalimat al-baqiyatus shalihat ini adalah dosa-dosa kecil. Contohnya apa, Pak? Misalnya wajah. Wajah itu kan punya dosa kecil. Dosa kecil dari wajah niku napa? Hah? Merengut. Orang rasa niku dosa merengut. Kepada pasangan, kepada orang lain merengut. Itu dosa kecil itu. Termasuk mengekspresikan ketidaksukaan dan menghina. Nah, gitu. Pernah nggak punya ngelihat raut wajah yang dia ngejek kita? Nah, itu tuh. Mengejek orang dengan raut wajah. Walaupun lisannya nggak ngomong apa-apa. Tapi ekspresi wajahnya seolah-olah menghina, merendahkan. Itu dosa kecil. Iya. Ya enggak. Iya. Yang merengut itu yang kena. Ya. Wajahnya begitu kan? Ya. Contoh lain, dosa kecil ya, contoh ya dosa kecil ya, tangan. Tangan punya dosa kecil nggak punya? Saya praktekkan dosa kecil. Set petak nama nih. Apa namanya? Ghosab. Ghosab tahu nggak? Mencuri tapi tidak punya niat memiliki. Ora duwe pulpen, pulpennya tanggane keton. Cet, nulis dela balik nama nih. Kayak nyili sandal nang masjid. Minjem nggak ngomong, tapi nggak kepengen memiliki sandal itu kan? Dipakai, dikembalikan, itu namanya ghosab. Itu dosa kecil.
Hah? Oh iya, pinjam untuk berhaji juga nggak boleh, Pak. Kadang-kadang malah nyilih sendal kayak bobo nyilih sendal ya ono wis takon dewek dijawab dewek. Ada yang begitu. Itu diantara dosa kecil. Beda lagi kalau sudah sediakan sendal wudhu misalnya, itu kan berarti kan sudah diinfakkan, diwakafkan untuk digunakan untuk kayak pulpen kan udah diwakafkan mau anu kancane jiot tulis balik nama ning. Atau misalnya penang-penang pakai sepatu anak sendal jepit ala denggola kayaknya orang apa kenang banyu, walaupun tidak apa-apa, tapi yang punya belum dimintai izin ya tetap tidak boleh. Ghasab itu namanya. Ghasab itu sama mencuri sedikit berbeda. Kalau mencuri ngambil barangnya orang tapi niatnya kalau ghasab ngambil barangnya orang tapi nggak punya niat memiliki. Tenggo sedela tok iki ngotok balik kena. Kan iku yang ghasab niku. Ya. Termasuk mana? Saya datang ke masjid, sepatu. Iya. Yang punya sandal sudah masuk dalam masjid. Ya, yang datang ke yang punya sandal kan izinnya kan ke yang punya sandal. Ya iya. Kalau mau kan mau make barang orang ya izin dulu sama orang yang punya kan begitu. Masa izinnya sama orang lain? Pak nyolih nganggo sendal siapa sih gue? Mbuh, lah ya orang mungkin. Nanti ngomong ya. Contoh nih, dosa kecil dari lisan. Aduh. Pernah nggak mengeluh tapi hanya dengan apa ya? Dengan suara-suara kecil gitu. Nah gitu tuh. Atau misalnya begini, dosa kecil dari lisan itu kalau pas lagi sakit, aduh, nah, itu dosa kecil maksudnya Bu. Gerutu dengan suara yang itu tujuannya untuk mengungkapkan ketidaksukaan, iya kan? Itu mengungkapkan apa itu? Mengungkapkan ketidaksukaan. Aduh, caranya lagi lara, nyong megah lara, ayo maksudnya. Itu banyak dosa-dosa kecil yang seperti itu. Yang kita banyak yang nggak sadar, ya kan? Banyak dari kita nggak sadar. Termasuk dosa kecil itu diantaranya adalah berbohong tapi bersanda. Bersanda dengan cara berbohong. Itu dosa kecil. Ya, dia nggak punya niat bohong itu untuk mengelabui enggak, tapi ya itu tadi untuk bersanda saja. Nah itu tidak boleh. Termasuk itu dosa kecil. Banyak lagi yang lainnya. Kemudian keutamaan yang keberapa? Kelima ya. Ya. Hah? Sudah selesai? Lima menit lagi? Masa? Itu? Ya, satu lagi ya. Yang kelima, al-baqiyatus sholihat adalah tanaman di surga. Adalah tanaman di surga. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita mengucapkan 4 kalimat itu sama dengan kita menanam satu pohon di surga. Membaca satu rangkaian kalimat itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali membaca itu kita sama dengan menanam satu pohon di surga. Ora sah takon pohon apa. Yang jelas pohon itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Saya tanya, panjenengan kalau nanam pohon di dunia, sing paling bermanfaat untuk panjenengan itu apa? Pohon apa? No, Pak.
Misal ini ya. Durenmu saking sing paling larang jare kan ya. Rendel-del isine 500 butir. Bermanfaat nggak itu? Itu nggak ada apa-apanya dibanding pohon yang kita tanam di surga. Maksudnya pohon yang kita tanam di surga itu manfaatnya akan sangat bermanfaat untuk kita. Lebih dari pohon musangking yang berisi 500 buah itu tadi. Per buahnya 3 juta misalnya. Ping 500 saya bilang. Itu nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya, Bu. Makanya setiap kita mengucapkan kalimat al-baqiyatus shalihat itu sekali saja kita sama dengan menanam satu pohon di surga. Sadari atau tidak sadari? Apa? Disadari atau tidak disadari? Nah, sekarang harus disadari. Sekarang harus disadari. Kalau dulu mungkin kita belum sadar. Tapi yang jelas tanpa kita sadari pun itu tetap akan didapatkan. Apalagi kita sekarang sudah sadar. Harusnya lebih semangat mengucapkan itu. Kemudian yang orang ngerti kue Ustaz, ya tetap oli. Walaupun tidak tahu keutamaannya adalah sama dengan menanam satu pohon di surga. Tetap didapat. Cuma sekarang karena sudah tahu keutamaannya, harusnya lebih semangat. Ya, aku kok pengen nandur kok neng suarga. Masa ya tandurannya anak wong ora anak. Ya kan tandurannya anak wongnya ya mesti nang tanah kan begitu. Ya. Masa sing nandur anak sing manen orang anak kan orang mungkin. Ya, yang nanam kita, ya kita berhusnudzon kita juga termasuk orang yang akan mendapatkan manfaat dari pohon tersebut. Gitu nggih. Itu diantara beberapa keutamaan dari membaca kalimat apa? Al-baqiyatus shalihat. Ya, kami mengharap ya menasehatkan kepada diri kami pribadi dan panjenengan semua sering-seringlah mengucapkan 4 kalimat tersebut sesering mungkin kapan saja waktunya. Karo ngedusi darah ya kena, karo ngedusi jago ya kena, terserahlah ya. Sambil masak boleh, terserah ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami ucapkan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.